Gang sempit di Jalan Kemanggisan Ilir, Palmerah, Jakarta Barat mendadak geger pada Selasa pagi. Puluhan warga mengejar pencuri sepeda motor milik seorang warga. Warga bahkan melemparkan perabotan ke arah pelaku yang terus tancap gas. Meski dikejar ramai-ramai sejauh 50 meter lebih, kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa kabur. Sebelum dikejar warga, pelaku terpergok pemilik motor. Korban berteriak hingga beberapa tetangga keluar dan ikut mengejar pelaku. Kita teriak-teriak maling, terus warga semua pada keluar, tapi sayangnya nggak kekejar karena malingnya udah kenceng banget. Pelaku diduga ada 2 orang, satu diantaranya bertugas memantau situasi jalan. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sudah siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nova Zakwan, berikut berita pilihan siang ini. Angin puting beliung terjang 2 desa di Kabupaten Kerinci, Jambi. Sejumlah bangunan rusak. Sembuh dari sakit, pengacara Hotman Paris Hutapea tempuh perdamaian dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, disaksikan Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad. Presiden Prabowo Subianto melantik pamong praja muda di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Kita ke informasi pertama pemirsa, angin puting beliung menerjang 2 desa di Kabupaten Kerinci, Jambi. Akibatnya puluhan rumah dan 1 bangunan sekolah rusak berat. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di 2 desa di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Jambi. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut panik dan histeris karena angin memporak-porandakan dan menerbangkan atap rumah warga ke udara. Meski tidak berlangsung lama, namun angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Kerusakan terutama terjadi di bagian atap rumah warga. Dampak kerusakan terjadi di 2 desa, yakni Desa Tutung Bungkuk dan Desa Koto Rendah. Akibat kejadian ini, 28 rumah dan 1 sekolah rusak. Kejadian ini sebelumnya tak ada hujan, cuman gelap, kemudian mau hujan gitu ya, mau hujan. Setelah itu hujannya tidak lebat, cuman anginnya ya luar biasa berputar-putar di sini. Rasa-rasa mau kiamat, rasanya Pak, rasanya kami pun menenangkan diri itu, malah kami melihat anak kami itu Pak, anak-anak berdua itu memeluk saya gitu Pak, sangat ngeri gitu Pak. Usai kejadian, petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Kerinci bersama TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Berdasarkan data BMKG, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Kerinci, sehingga warga diminta untuk lebih waspada. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Seorang petugas perlintasan rel kereta api Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berhasil menyelamatkan seorang pria yang hampir tertabrak kereta api. Aksi heroik petugas pintu kereta tersebut terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi heroik petugas jalur lintas kereta api di pos nomor 105 Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Muhammad Sofi Bahtiar, petugas berusia 24 tahun ini berhasil menggagalkan upaya orang tak dikenal saat hendak menabrakkan diri ke kereta api. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu jam 19.46 saat kereta api Sangkurinang jurusan Ketapang, Banyuwangi, Bandung hendak melintas. Kasih tahu orangnya, Pak, ada kereta api mau melintas gitu. Orangnya itu cuma noleh gini.
terus bilang tidak gitu. Sambil tangannya itu gini ke kereta api. Saya refleks langsung kaget, langsung saya loncatin itu, saya inggirin. Waktu itu spontan teman Mas ya untuk menyelamatkan mereka ini ya. Itu keretanya udah lepas 107 itu, udah dekat, sekitar 500 meteran lah. Menurut informasi warga sekitar, korban mengalami gangguan mental. Untuk mengantisipasi kejadian agar tak terulang, korban dibawa ke RSJ Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan perjalanan pada Selasa malam. Lampu di dalam gerbong sempat padam dan kereta berhenti disusul suara dentuman keras. Ya, seperti inilah situasi saat lampu di dalam gerbong LRT Jabodebek padam. Penumpang yang ada di dalam kemudian dievakuasi dan diminta turun serta berjalan di pinggir lintasan kereta ke rangkaian LRT yang lain. Gangguan ini terjadi sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat hingga 19:11 di sekitar stasiun Cawang, Jakarta Timur. Pihak tim teknis LRT Jabodebek masih menyelidiki sumber suara kencang dan penyebab pasti gangguan. Rangkaian yang terdampak lalu dievakuasi menuju stasiun Harjamukti dan perjalanan secara keseluruhan beroperasi dengan normal. Presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorway yang dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Pegunungan Arfak akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Usai 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorway, jurnalis TVRI Papua sekaligus travel vlogger, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Sebelumnya, Yanto Idorway dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama 2 rekannya. Setelah 9 hari tim SAR gelar operasi pencarian, Yanto akhirnya ditemukan meninggal dunia. Dari Pegaf Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati pada Selasa sore. Selain membakar ban bekas, massa juga melempar gedung kejaksaan dengan telur busuk. Pihak kejaksaan belum menanggapi tuntutan massa. Suasana tegang kembali terjadi pada hari kedua aksi demo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati Selasa sore. Demo diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan ratusan pengunjuk rasa yang memaksa masuk. Mereka juga melempari gedung kejaksaan dengan telur busuk dan menyiram aparat kepolisian dengan air selokan. Selain itu, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan kepada Kejaksaan Negeri Pati. Aksi demo menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Pati Hari Wibowo untuk mundur dari jabatan lantaran diduga menyembunyikan salah satu kepala desa yang diduga korupsi ratusan juta rupiah. Selain itu, para pengunjuk rasa juga memprotes dugaan pemerasan yang dilakukan oknum kejaksaan kepada warga Pati. Kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang ke gedung kejaksaan untuk memprotes ya kinerja Kajari Pati terkait tidak ditahan ya tersangka korupsi Kepala Desa Teguhsari dan juga beredar informasi di masyarakat ya jaksa di Kejaksaan Negeri Pati itu kerap memeras kepada keluarga yang berperkara di Kejaksaan Negeri Pati. Rencananya aksi demo akan digelar selama 5 hari mulai tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.
Polisi selidiki misteri kematian seorang pria bernama Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tidak wajar di Jalan Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Demi mengungkap misteri kematian, polisi bakal membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi juga mempersilahkan keluarga korban untuk melapor jika merasa ada kejanggalan. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justistianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah menyebut tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang diderita. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Febri Adriansyah, kuasa hukum ex Jampitsus, menyatakan tidak mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus tersebut.
Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan prasaksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Dan hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Khairul Anwar. Praktik korupsi di Kebun Binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI akan mencabut laporan polisi terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait dugaan penghinaan profesi wartawan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memfasilitasi pertemuan antara Hotman Paris dengan Ketua Umum PWI Ahmad Munir. Maaf kepada
wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Momen pertemuan antara pengacara Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir dibagikan Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di akun media sosial pribadinya @sufmi_dasko. Tampak dalam foto Hotman Paris dan Ahmad Munir bergandengan tangan. Dalam unggahan itu, Dasko juga menyertakan sebuah kalimat Persatuan Indonesia. Dasko yang memfasilitasi pertemuan keduanya menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi untuk merajut persatuan. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat sempat melaporkan Hotman Paris ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Selain PWI, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. KPK buka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat geledah sejumlah ruangan di gedung BI. Namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Pasca pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pastikan fungsi Bank Indonesia sebagai institusi yang menjaga nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter tetap berjalan. Sementara itu, Airlangga juga tegaskan ia belum menerima nama calon Gubernur BI pengganti Peri. Yang penting kan institusinya, dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan moneter. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitas. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Menurut Pramono Anung, persoalan di Matraman merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Pramono mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik. Pramono kembali menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang aman dan damai bagi siapapun, serta meminta seluruh masyarakat turut berperan menjaga kondusivitas. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman, nyaman, dan terbuka bagi siapa saja. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan lulusan IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rangkaian acara, Presiden juga memberikan penghargaan pada 10 lulusan terbaik. Provinsi Jawa Tengah, Putra Menteri 1.204 lulusan sarjana terapan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 728 putra dan 476 putri akan menjadi pamong praja muda dan akan bertugas di lingkungan pemerintah pusat, Pemda hingga wilayah 3T seluruh Indonesia. Pamong praja muda yang berasal dari lintas daerah ini diharapkan menjadi perekat dan persatuan bangsa.